Assalamualaikum guys, ketemu lagi nih bareng aku Dina. Dan udah bener banget kalian ada di YouTube channel aku, karena kali ini aku mau nge-share pengalaman aku saat jalan-jalan ke Karimun Jawa bulan Juni 2021 kemarin. Nah, video di Karimun Jawa ini gak akan cuma ada satu video loh guys. Jadi aku akan bikin sekitar 3 video mungkin ya. Jadi itu sudah termasuk aerial video, terus ada underwater video saat snorkel di Karimun Jawa. Buat kalian penasaran sama Karimun Jawa, buat kalian yang belum pernah main ke Karimun Jawa, atau bahkan yang buat kalian belum pernah tahu di mana sih Karimun Jawa itu, kalian udah paling bener ya di YouTube channel aku ini, karena aku akan mengupas tuntas tentang Karimun Jawa. Sabar ya, sekarang bumper dulu, baru setelah itu aku akan terusin ceritaku tentang Karimun Jawa. Hai, aku Dina, selamat datang di channel aku. Di channel aku ini, kalian akan bisa mendapatkan info tentang hotel review, kulineri, dan traveling. Sebelum memulai videonya, dukung aku dengan bantu subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Selamat menikmati video berikut ini. Tanggal 3 Juni 2021 jadi hari yang paling menyenangkan ya di tahun 2021, karena setelah sekian lama absen karena ada pandemi Covid kan waktu itu di tahun 2020, jadi nggak bisa ke Karimun Jawa. Padahal ya nih guys ya, asal kalian tahu, kita tuh hobi banget main ke Karimun Jawa. Jadi aku bulan madu sama suamiku di Karimun Jawa, terus absen setahun karena hamil dan melahirkan. Terus habis gitu tahun 2016 itu kita balik lagi ke Karimun Jawa. Jadi 2016, 17, 18, 19 itu kita ke Karimun Jawa. Terus habis gitu 2020 cuti nggak ke Karimun Jawa dulu karena lagi awal-awal pandemi Covid. Nah, di tahun 2021 ini kami memutuskan untuk main lagi ke Karimun Jawa. Pasti di antara kalian yang lagi nonton video ini bakalan nanya, "Ih, kok sering banget sih main ke Karimun Jawa?" Kenapa aku bilang pasti? Karena rata-rata orang yang aku temuin saat berwisata ke Karimun Jawa dan mereka tahu kalau aku sering bolak-balik hampir tiap tahun ke Karimun Jawa tuh, mereka pasti akan bilang, "Hah? 3 kali Karimun Jawa? Hah? 4 kali Karimun Jawa?" Gitu. Jadi mereka tuh kayak, "Hah? Masa sebanyak itu sih ke Karimun Jawa? Emang apa istimewanya?" Istimewa banget guys Karimun Jawa itu. Di sana itu tempat yang cocok untuk kita kalau misalkan mau snorkel santai, mantai cantik, mancing keren. Udah deh, pokoknya keren banget deh Karimun Jawa. Makanya aku tuh bolak-balik ke Karimun Jawa. Oke lah ya, sekarang aku lagi ada di Dermaga Kartini. Dermaga tempat penyeberangan dari Jepara ke Karimun Jawa. Di dermaga ini kalau kalian mau nyebrang bisa pakai 2 jenis kapal. Yang pertama adalah kapal feri Siginjai yang menempuh jarak sekitar 4,5 jam sampai 5 jam. Dan kapal yang kedua adalah kapal cepat ekspres Bahari. Nah, kapal cepat ekspres Bahari ini mungkin sekitar 2 jaman waktu tempuh dari Jepara ke Karimun Jawa. Jadi nanti kalian tinggal pilih aja kalian mau naik kapal feri Siginjai atau kapal ekspres Bahari. Karena tiket kapal aku sudah dibelikan sama tour guide aku, jadi kan kalau kesini sekarang di musim pandemi, kalian harus beli tiket penyeberangan, yaitu via tour travel yang kalian pilih untuk pergi ke Karimun Jawa. Jadi mereka nanti yang ngurusin tiketnya semua, kita udah tinggal masuk ke kapalnya aja, baik itu kapal Siginjai maupun kapal ekspres Bahari. Karena tiketnya aku sudah dibelikan, jadi ini aku ke Dermaga Kartini cuman mau ngasih lihat situasi dari Dermaga Kartini kalau siang kayak gini. Oke, sekarang kita langsung aja ke Pantai Kartininya, karena penginapan tempat aku nginep semalam itu ada di dalam area Pantai Kartini. Kita langsung aja capcus ke Pantai Kartini. Kali ini aku memilih penginapan yang masih ada satu lokasi di Pantai Kartini. Kenapa di Pantai Kartini? Karena sebelumnya beberapa tahun yang lalu itu aku nginep di luar dari Pantai Kartini, dan waktu itu kebagian aku berangkatnya pagi ya, naik kapal yang pagi. Nah itu kita kayak gedandapan gitu loh. Gimana sih maksudnya, kayak buru-buru. Nah kayak buru-buru, jadi dari hotel yang ada di luar dermaga dan di luar Pantai Kartini harus ke Dermaga Kartini itu jarak sekitar 10-15 menitan kalau nggak macet. Daripada kayak gitu, akhirnya kami memutuskan untuk staycation di homestay yang ada di dalam kawasan Pantai Kartini. Kalau kalian masuk ke kawasan Pantai Kartini, nanti sebelah kanan itu ada hotel, satu hotel, terus kemudian salah satu hotel itu akan berjajar banyak homestay. Udah deh, kalian tinggal pilih aja mau stay di hotel ataupun di homestay, sama aja, yang penting dekat sama Dermaga Kartini. Dan malam ini kami akan menginap di homestay langganan kami, yaitu homestay Kota Baru yang ada di Pantai Kartini, Jepara. Nah ini fasadnya dari luar ya, bangunannya seperti ini. Di dalam ini ada macam-macam tipe kamar. Ada yang nggak ada kamar mandinya, jadi pakai kamar mandi luar. Ada kamar yang cuma pakai fan. Ada juga kamar yang sudah pakai AC dan kamar mandi dalam. Jadi senyamannya kalian aja mau pilih kamar yang tipe apa.
Yuk sekarang kita masuk aja ke dalam homestay Kota Baru ini. Aku tuh yang kali ini ya, ini kali ketiga aku menginap di homestay Kota Baru. Yang 2 kali yang kemarin itu menginapnya di lantai bawah. Nah kalau yang sekarang dapat yang di lantai atas. Selain tempatnya nyaman, homestay Kota Baru ini tempat yang sangat memorable buat aku sama suami. Karena ini adalah tempat kami bulan madu. Jadi sebelum berangkat ke Karimun Jawa, kami tuh nginapnya di sini waktu di tahun 2014. Jadi pastilah kita akan balik lagi kemari untuk sambil mengingat masa-masa bulan madu dulu guys. Jadi kayak gitu. Yuk sekarang kita lihat kamarnya ya guys. Harga kamarnya per malam kalau nggak salah antara 250 sampai 300 deh kalau aku nggak salah inget ya. Nah di dalam kamar sudah ada AC, ada TV, kemudian udah disediakan 2 handuk bersih dan ada kamar mandi dalamnya guys. Jadi udah cukupan lah ya untuk istirahat semalam sebelum besok pagi kita nyebrang ke Karimun Jawa. Di homestay ini juga tersedia air mineral gratis, jadi kalian cuma tinggal ambil air mineral yang ada di galon yang udah disediakan di tiap lantai. Kemudian di bagian atas itu ada tempat untuk chill, untuk santai-santai sore, santai-santai pagi. Wah cocok nih tempatnya untuk ngopi pagi sambil nunggu waktu keberangkatan dari Jepara ke Karimun Jawa. Ini tempatnya areanya terbuka, jadi udaranya tuh seger banget nih guys kalau pagi. Yuk sekarang kita lanjut jalan-jalan. Seperti yang aku bilang tadi, kalau homestay Kota Baru ini berada di kawasan dari Pantai Kartini. So kurang lengkap rasanya kalau kita nggak nyore di pinggir pantai dari Pantai Kartini ini. Kita bisa mancing nih, kayak suami aku lagi bawa tas pancingnya karena dia mau nyobain mancing pinggiran di dermaga Pantai Kartini ini. Karena bukan jamnya mancing, tentu aja ya kita nggak dapat ikan waktu mancing. Tapi nggak apa-apa lah ya, soalnya suami aku juga sekalian ngerakit, menginstal alat pancingnya. Jadi nanti ketika di Karimun Jawa udah ready untuk mancing. Guys, ini ada umpannya. Umpannya ini apa? Udang yang diasinkan. Diasinkan. Selama berapa minggu? Hah? Selama berapa minggu Pak yang mancing? 2 minggu. Selama berapa minggu? 2 minggu. Oh, masak, Bapak, Nanti kita pakai Guys, umpan itu. kena ada garamnya guys. Iya, diasinkan makanya pakai garam guys. Gimana sih guys? Ya kalau pakai air asin kan diasinkan. Morning guys, hari Jumat paginya nih ya, setelah mandi di homestay kemudian check out, lalu ini sekarang aku sedang berada di tempat makan yang ada di dermaga Kartini. Dan seperti biasa, menu wajib yang harus aku pesen saat travelingan kayak gini tuh adalah mie instan. Karena mie instan itu udah yang paling praktis dan paling enak kalau dimakan saat harus buru-buru kayak gini guys. Untuk kalian yang bawa mobil nih ya, jangan khawatir karena di dermaga Kartini ini sudah tersedia tempat parkir mobil untuk kita para wisatawan yang akan berkunjung ke Karimun Jawa. Jadi waktu itu aku cuma bayar 50.000 untuk 2 malam. Ya udah nanti kita waktu pulang ya dari Karimun Jawa ke Jepara kita tinggal ambil mobilnya, udah beres. Dan insya Allah aman karena kan ini parkirannya resmi ya guys. Yuk sekarang kita ke tempat tiketing. Syarat wajib penyeberangan dari Jepara ke Karimun Jawa ini adalah hasil swab test. Jadi kalau kalian sudah punya hasil swab testnya, langsung aja ke bagian tiketing, tunjukin hasil swab testnya, udah deh kita langsung dapat tiketnya. Dan yuk sekarang kita masuk ke kapal cepat ekspres bahari yang akan membawa kita dari Jepara ke Karimun Jawa. Hai guys, akhirnya sampai juga di Karimun Jawa. Kita terakhir ke sini tahun 2019, 2020 off karena COVID, dan 2021 akhirnya balik lagi ke sini guys. Dan ini adalah pengalaman aku ke Karimun Jawa yang paling aneh. Biasanya aku tuh nggak pernah mabuk laut, dan kali ini tuh aku mabuk laut. Ini anginnya parah menurut aku. Soalnya dari tahun 2014, 2016 ke sini, 2017, 18, 19 ke sini tuh aman. Baru kali ini aku kena air laut. Oh, waktu itu kita pernah ya 2018 tuh ke sini, angin, ombak, tapi waktu itu aku naik si Ginjai, jadi nggak kerasa. Oke, udah datang mobil jemputannya. Ayo Om, nggak apa, kita udah berangkatnya rame-rame. Ini ada Om Joyo, Tante Meti, ini Cece Iren. Cece Iren, nanti nomornya Cece Iren sama marketingnya resort ya, Menjangan Resort, aku taruh di video ya guys. Ya sekarang kita masuk dulu.
Ini sudah sampai di apa ini namanya kapal karena mau ke Menjangan Resort. Ini sebentar tapi kayaknya masih nunggu mau beli cumi-cumi ya. Mau beli cumi-cumi. Ntar aku mau masuk ke sebelah sana.